Hai guys, ketemu lagi guys. Ini sama buat deh. Pagi-pagi sarapan roti guys. Tradisi di Jerman. Ini aku pagi-pagi sarapan sebelum minum obat guys. Karena aku nggak kerja, jadi santai sarapan. Tadi si suami udah berangkat, baru berangkat lah. Namanya di Jerman guys ya. Jadi tradisinya sarapan roti ya. Minumnya kopi susu. Seger guys. Memang kalau dipikir-pikir kurang nendang gitu. Tapi ya itu. Tradisi di sini, jadi makan roti itu standar ya guys ya. Jadi sekaya apapun, semiskin apapun, yang namanya roti di sini dimakan semua orang. Diibaratkan kalau di kita ini guys apa? Nasi ya. Oke, kalau kopi itu nggak semua orang minum kopi. Jadi ada pilihan, ada yang minum apa? Susu coklat atau minum teh gitu guys. Ini guys mau tak ceritain. Kemarin aku ke kota. Ini lihat pakai kacamata ini ya. Jadi kacamata, kalau kita pakai kacamata harus ada 2 guys. Jadi ini yang satu udah siap dipakai, maksudnya memang serep gitu ya. Nah, kenapa guys? Kemarin malam ya, aku tuh ngantuk sambil nonton TV guys di sofa sini. Terus kalau pakai kacamata itu kan nggak enak guys, kadang-kadang kita ketiduran sama pakai sambil pakai kacamata gitu ya. Tertidur. Namanya kita tidur itu kan nggak sadar ya. Klak gitu. Oh, pakai kacamata. Tanpa aku sadari juga aku buka, taruh di sebelahku gitu guys. Nah, aku karena gelap. Biasanya kalau aku nonton TV sama suami gitu di sofa, lampunya dimatiin gitu remang-remangan. Pas aku mau turun dari sofa, kakiku tuh kok cekrak. Nindes ini apa kacamata. Aduh guys, nggak putus tapi bengkok gitu kan. Nah, terus aduh, aku nggak berani betulin sendiri guys, karena kalau ini kacamata murah ya, jadi nggak masalah kalau putus atau rusak gitu. Alah, ini nggak sampai 10 euro guys harganya. Jadi kalau dirupiahkan paling 40.000 rupiah, atau bisa beli 20.000 rupiah. 20.000 rupiah nggak ada deng. Ya 40 ribuan lah gitu ya paling murah. Ini kacamata baca gitu. Jadi kalau patah tuh nggak sakit, aku punya banyak gitu guys.
untuk serep di rumah untuk baca. Karena ini kacamata ini kalau buat baca guys, capek. Memang bisa buat baca, tapi kalau baca banyak gitu capek ya. Karena dia bukan untuk baca, tapi untuk melihat dan untuk melihat jauh dan dekat. Namanya glaisih. Glaisih itu di bawah bisa dibuat baca, tapi yang atas bisa lihat jauh gitu ya. Jadi aku untuk kerja, untuk nyetir, untuk segala macam lah, untuk melihat, untuk belanja gitu. Jadi aku sempet nyesek juga gitu ya. Aduh, kacamata rusak lagi, patah gitu ya. Kacanya sih nggak apa-apa guys, karena ini semua kacanya aku beli kaca yang ini bukan kaca, jadi namanya kunststof ya. Kunststof itu macam kayak plastik gitu ya, tapi plastik spesial ya. Jadi dia jatuh pun dia nggak pecah gitu. Dan kacanya tuh ringan gitu kan. Pokoknya terbuat dari sesuatu lah, aku nggak tahu dari apa gitu. Pokoknya Kunststof bahasa Jermannya ya. Udah gitu, ya udah aku udah rela lah, aku nggak bersungut-sungut tuh nggak lagi guys. Aku pikir ya udahlah, nasibku udah kerja jungkir balik, sekarang kacamata patah lagi. Menurutku nggak bisa dibetulin lagi guys, karena ini udah bengkoknya tuh malang megung gitu. Nah ya aku tetap bawa ke toko kacamata ya, karena ini nggak murah buat aku, cukup mahal gitu ya, karena harganya itu kalau dirupiahkan bisa 20 jutaan guys ya. 20 jutaan ini kacamata, ini tidak bermerek loh ya. Kalau bermerek lebih mahal lagi. Jadi bisa beli yang merek juga, tapi aku beli yang nggak bermerek gitu ya. Yang penting bisa dipakai. Itu harga sekian. Nah, jadi yang bermerek itu bisa sampai ratusan juta gitu kan. Jadi orang pakai kacamata di sini nih mahal. Jadi ada yang pakai desain yang mahal bisa. Tapi aku mah itu nggak penting guys. Yang penting aku bisa melihat, aku bisa bekerja gitu sih menurutku ya. Tapi kaca yang namanya glaisih itu, yang ini yang dibelah jadi dua ya, jadi bisa melihat atas bawah gitu. Itu memang nggak bisa pakai merek guys. Jadi tapi ada juga kaca yang lebih mahal, yang lebih murah dan sedang itu ada gitu ya. Aku beli tentunya yang lebih murah gitu, yang paling murah maksudnya. Sekian aja tuh buat aku paling murah ya. 20 juta buat aku mahal gitu guys ya. Untuk orang yang punya duit memang itu murah, tapi buat aku cukup mahal gitu. Jadi aku pergi dengan ya hati berat gitu ya. Aku pikir, waduh ini pokoknya minimum kemarin kacamataku bengkok gitu ya. Minimum perhitunganku ya oke lah kalau gitu aku rugi 100 euro gitu. 100 euro tuh ya 1.500.000 lah minimum gitu kan. Dengan aku rendah hati pergi, belajar tidak bersungut-sungut, itu kesalahan ada di diriku sendiri. Dan kita hidup ini nggak perlu mencari keuntungan dan kerugian, tetapi kita belajar menyukuri, bisa nggak gitu ya. Kalau kita bersalah ya sudah, itu atas kesalahanku aku bersyukur, itu hanya kacamata yang rusak gitu. Bisa aja kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan gitu ya. Hanya kejadian mengenai kacamata nggak apa-apa. Aku udah pergi dengan ya berat, tapi aku pergi, tapi aku tetap ucapan syukur ya guys ya. Jadi ucapan syukur itu kadang-kadang kita tidak habis-habisnya harus kita ucapkan terus gitu. Aku pergi ke toko kacamata ya. Antri guys. Aduh udah bayar antri lagi, itu paling nggak enak gitu ya. Nah, ada berapa orang sih, 5 orang depan Mbok D. Mbok D tetap sabar, padahal Mbok D lagi tepar gitu. Udah tepar kena kerugian lagi. Kadang-kadang hidup ini nggak adil gitu ya. Tetap ini guys bersungut-sungut ada gitu, tapi nggak terlalu menyalah-nyalahkan orang gitu, nggak. Aku nyantai gitu. Terus pelayanan tanpa aku sadari sudah sampai di aku gitu ya. Dia bilang, selamat pagi
Ya di sini dipanggilnya nyonya gitu ya. Schöne Frau itu nyonya yang cantik gitu ya. Apa sih? Mungkin nggak di Indonesia kan selamat pagi ibu yang cantik gitu ya. Nah, aku jawab juga, oh ya selamat pagi. Iya nih saya punya masalah cerita apa adanya mengenai kacamata. Ya udah kalau memang apa nggak bisa dibetulin, aku udah cut ke situ ya. Dan apa orangnya juga bilang iya saya bisa coba ya. Kalau patah ya mohon maaf gitu. Kamu berarti tinggal beli ininya ragangannya aja gitu kan. Aku udah lihat nih banyak namanya juga toko kacamata gitu ya. Aduh, harganya itu loh yang dari kan tadi aku udah bilang itu ragangan doang ya guys, jadi tanpa kaca. Ragangan doang itu dari merek apa aja udah ada gitu. Aku berdiri di atas yang merek-merek gitu. Karena kan itu setiap ini ada kayak meja berdiri gitu ya, jadi bisa dilihat gitu. Oh ya Mbak ya, aku udah bingung. Ini orang tuh kok punya duit dari mana ya untuk bayar kacamata segitu mahalnya. Ragangan doang guys, jadi nggak ada kacamatanya gitu ya. Tapi Mbok itu orangnya pasrah. Pasrah dan berdoa gitu ya. Lalu di situ tanpa sadar ada kaca gitu guys, kecil gitu. Tembus dengan orang yang betulin kacamataku gitu. Dia sambil ngintip ke depan begitu. Aku juga pas kebetulan mataku juga ketuju ke orang tersebut. Waduh, kenapa dia liatin aku ya? Pasti mahalnya aku bayar dan dia tidak percaya apakah aku mampu bayar apa enggak gitu ya. Pikiranku negatif. Oke, terus ada satu ibu pelayannya juga lagi lewat, dia senyum sama aku. Aku senyum juga gitu. Maaf guys, ini pagi-pagi jadi hidungku mulai meler karena kepalaku sakit juga, jadi itu entah gimana ya. Aku padahal baru meminum obat. Oke, tak terusin ya. Udah gitu. Ya aku antara pasrah sedikit bersungut-sungut dan semuanya berkumpul jadi satu gitu. Aku cuma gini. Aduh. Coba ya kalau aku nanti dia keluar terus. Jadi itu keluar dari pikiranku guys. Terus dia bilang ya udah ini aku kasih gratis karena dia pakai mesin kan ini apa? Tidak ada yang mustahil bagi dia gitu kan. Kan mereka komplit ada mesinnya semua. Lalu tapi menghayal itu kan memang nggak apa-apa kita ini ya. Tapi kenapa sih kita ya namanya hidup kadang-kadang ada yang perlu kita bayar yang seharusnya gitu ya. Dan aku udah mikir kalau sampai mahal di sini nih bisa dicicil guys ya. Nggak semua toko sih, itu kebetulan toko itu bisa seperti itu. Karena ada tulis-tulisan juga di situ bahwa beli 0 pembayaran muka gitu ya, uang muka. Biar dicicil setiap bulan 22 euro antara 4 tahun gitu kan. Terus aku pikir, berarti aku punya kesempatan gitu ya. Pikiranku tuh banyak sekali berpikir. Karena kacamata itu mahal guys ya, mahal. Jadi pikiranku tuh antara gini. Ya wes lah, kalau ini aku karena di depan merek-merek tadi. Sekali-sekali lah aku pakai kacamata merek. Kan bisa ngredit gitu kan. Oke aku pasrah sambil ini. Orang bilang nyonggo uang gitu kalau di Jawa namanya begini ya. Karena ada meja berdiri sambil nyawang sambil yang ngeliatin barang-barang itu ngalamun aku. Dan aku akhirnya jadi sekilas gitu lupa dengan pemikiranku mengenai keuangan dan kacamataku yang lagi dibetulin. Oke, kalau pakai kacamata bermerek nanti apa kata orang ya? Aku ini siapa sih gitu berani-berani pakai kacamata merek gitu ya. Harganya ragangan doang aja tuh tulisannya guys ya. Aku pikir salah lihat gitu. Ini 7 euro apa 700 apa 70. Ini bingung aku guys.
anakku nggak sekolah gitu ya, 7 terus 00 lagi terus tambah 00 lagi, banyak nolnya sih, itu berapa ya? Aku sambil mikir, tak keluarin ini apa HP ku, tak lihat gitu, oh my god gitu. Alah, mana sih aku mampu untuk ini semua gitu. Oke, aku lihat-lihat, akhirnya karena semuanya tidak masuk akal, ya udahlah aku cuma iseng-iseng hitung-hitung aja gitu ya. Tapi aku tuh ada rasa damai di dalam hatiku, guys. Aku tidak merasa deg-degan atau gimana, enggak gitu. Pokoknya damai. Aku di sini merasa percaya diri bahwa aku mampu bayar gitu kan. Entah gimana caranya gitu. Ya tentu aja beberapa ratus itu aku ada uang, guys. Tentu aja aku tuh di sini orang nggak punya uang itu impossible. Nah, di Jerman tuh kebanyakan semua orang punya uang gitu kan. Oke. Tanpa sadar, ini pelayan ini sudah cukup umur gitu ya. Ya maksudnya bukan setengah umur lah gitu. Dia ini apa parlente gitu. Pakai sepatunya tuh bunyi klak 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 ngalahin orang perempuan gitu kan. Aku lupa bahwa itu beliau gitu. Dengan ramah dia ada. Ah ya, nyonya yang cantik gitu ya. Ah, schöne Frau. Oh iya, kok gitu ya. Gimana? Oh, kacamatamu bisa diselamatkan gitu. Aduh, aku terkejut, guys. Oh iya, iya tapi tolong dicoba ya, apakah bisa pas atau enggak. Kalau enggak pas saya akan ini lagi, akan masukin mesin lagi. Mau dibelokkan kemana dan kemana gitu kan. Berapa senti lagi gitu. Itu oke, aku bilang gitu. Terus tak coba. Itu pas seperti apa yang sedia kala gitu ya. Oh iya, kacamataku jadi bersih gitu guys. Apa dibersihin sampai bersih gitu. Karena buat mereka itu gampang guys. Tinggal mereka kan punya air sendiri yang spesial buat kacamata gitu. Jadi dimasukkan dan tinggal reret semua pakai mesin gitu kan. Aku sih nggak nyepelein gitu. Pokoknya aku bersyukur gitu. Wah ternyata kacamataku bisa diselamatkan. Pikiranku cuma gini, aduh akhirnya aku nggak jadi pakai bermerek deh ya, dan juga nggak jadi bayar mahal gitu kan. Oke, terus aku dikasih kacamata kecil, kaca kecil gitu, disuruh ngaca apakah pas atau enggak dan bagaimana atau semua oke gitu. Aku udah lihat semuanya, ya is okay gitu ya. Oh terima kasih sekali, aku bilang gitu. Ya ya ya, dengan senang hati dia bilang gitu. Lalu dia masukin di sini guys, dikembalikan masukin ke sini lagi dengan rapi gitu kan. Nah, ini ya. Dengan rapi masukkan dan keadaan bersih, tidak tercacat apapun, kembali sempurna ya. Dan aku coba itu dengan ya seperti yang kemarin aku coba di toko itu gitu, tidak ada sesuatu apapun yang kurang, semua itu sama. Dan ini namanya juga dari Kunststoff guys. Dari Kunststoff itu jadi kunststofnya beda dengan kaca ya. Ini kan dari kaca. Kalau ini kaca kunststof, kalau ini plastik kunststof gitu. Dengan sempurna, inilah ukuranku gitu. Orangnya tuh bisa mengembalikan dengan sempurna. Nah ini kunststof ini kalau pakai mesin itu guys, otomatis tuh semua bisa dibelokkan gitu. Karena mereka pakai mesin spesial ya. Jadi bisa dibelokkan dan bisa diapakan lah pokoknya itu ahlinya mereka gitu. Nah, terus oh iya terima kasih. Nah, ini aku terus buka dompet. Berapa saya harus bayar untuk Anda? Dia sambil tersenyum. Untuk Anda tidak perlu bayar karena Anda itu langganan kami. Sebagai langganan ini termasuk servis, jadi tidak harus bayar. Tapi kalau ada apa-apa lagi nanti datang ke sini lagi, kami akan buat lagi. Dan kalau patah, Anda harus beli di sini gitu kan. Aduh, Mbak itu sampai ini guys, aku rasanya gimana gitu ya. Hari gini masih ada yang gratis gitu ya. Dan dia ngerjain ini nggak sebentar loh guys ya. Ada gitu 20 menitan ya.
nunggu. Dan biasanya kalau di Jerman itu waktu sekian itu akan ditarik harga. Dia nggak harus ngasih aku gratis guys, karena itu nggak seharusnya. Dia bisa tarik gratis dan garansinya sudah nggak ada. Ini sudah cukup lama gitu. Ini aku punya sudah 6 tahunan gitu ya. Dan garansi itu biasanya cuma 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Dan garansi itu biasanya kalau sampai melengkung, kita yang melengkungin itu nggak termasuk garansi ya, itu kesalahan sendiri gitu kan. Garansi itu banyak kita pakai terus kacanya meletek atau kita pakai kok gatel dan lain-lain, itu baru nanti mereka yang bertindak bikin sesuatu gratis gitu kan. Ya disitulah guys, maksudku keajaiban tuh bisa terjadi kalau kita percaya positive thinking. Dan memang uang tidak seberapa. Tadi kan aku udah bilang, minimum aku sudah sediakan 1.500.000 gitu ya, untuk kacamata. Walaupun aku tidak menginginkan uang itu pergi gitu kan. Tapi prinsipku dalam hidup ini memang kita harus bayar, memang harus bayar gitu. Kita tidak bisa gitu semuanya kita harus cari keuntungan aja. Ada saatnya kita hidup ini ya untung dan rugi gitu ya. Bukan untung dan rugi, maksudnya ya sudah selayaknya lah kita tuh memang harus bayar gitu kan. Nah jadi di sini aku cuma mau tegaskan, belajar positive thinking, percaya apa yang kita lakukan, selama kita menanam kebaikan itu pasti akan tumbuh juga kebaikan. Mungkin 1.500.000 itu untuk orang-orang yang banyak uang, nggak masalah guys. Buat aku bukan masalah, aku punya uang. Tapi karena aku nih kerja jungkir balik ya, di sini kerja itu aduh berat guys. Jadi kalau uang bisa disimpan sekian dan untuk kebutuhan yang lain, kenapa kita buang hanya begitu saja gitu kan? Hanya kebodohanku malam itu aku males buka kacamata, akhirnya ya kasarnya uang 1.500.000 dibuang begitu saja atas kesalahan yang kita teledor gitu kan. Tapi ya itulah guys, karena aku nih orangnya positive thinking, belajar dari kesalahan. Akhirnya ya ini guys, aku bersyukur dari kemarin, aku senang sekali. Ya Masya Allah ya guys ya, walaupun 1,5 juta itu juga uang. Itu minimum ya guys ya, karena kalau putus itu minimum uang sekian itu aku harus keluarkan, itu ke atasnya nggak ada batasnya gitu ya. Jadi ragangannya tuh juga nggak murah gitu ya. Ini yang nggak bermerek aja udah jutaan lebih gitu ya. Ini nggak bermerek guys ya, kacanya aja nih yang mahal ya. Nah makanya bersyukurlah kalau nggak pakai kacamata ya, karena pakai kacamata itu mahal. Karena kalau satu patah guys, lah terus aku pakainya gimana kemarin kalau aku nggak punya dua gitu kan. Nah makanya aku tuh harus punya dua. Aku nggak tahu kalau orang lain ya guys ya. Karena kerjaku itu aku harus pakai kacamata dan aku harus nyetir. Sekarang kalau aku nyetir nggak pakai kacamata gimana? Memang aku bisa pakai kacamata matahari itu ya, yang kacamata hitam. Lah terus masa aku kerja pakai kacamata hitam terus? Ntar dikirain aku sudah kentir gitu kan. Nah jadi aku harus punya kacamata dua walaupun mahal gitu ya. Yang seperti itu guys. Di Jerman itu kacamata juga bisa dicicil ya. Jadi aku senangnya di Jerman seperti itu. Banyak hal yang kita bisa cicil gitu ya. Tapi kalau tidak penting-penting banget ya jangan nyicil semua ya guys ya. Karena nanti akhirnya kita jadi banyak utang gitu ya. Karena banyak utang itu juga nggak enak ya. Aku nggak seneng punya utang. Cuma kalau ada hal-hal yang seperti ini tadi kayak kacamata itu kan, kalau kita bisa kredit ya kenapa kita nggak bisa kredit? Atau mobil, ngapain kita mesti bayar cash gitu ya kalau bisa kredit ya. Banyak orang tuh apa makan aja bisa beli di kredit gitu ya. Kalau aku sih makan enggak lah guys ya, kalau bisa makan itu ya dibayar cash. Aku nggak mau kredit gitu kan. Kredit ya beli kacamata, baju pun aku nggak mau guys. Kalau aku mampu ya beli, kalau enggak ya udah gitu, daripada aku kredit pengen pakai baju mahal atau tas, nggak mau aku. Barang-barang branded itu bisa dikredit semua, aku nggak mau guys. Jadi itu namanya utang
buat hal-hal yang nggak penting gitu. Buat aku nggak mau ya. Jadi aku yang penting-penting aja. Ini memang kacamata ini mahal buat aku ya guys ya. 20 jutaan tuh buat aku mahal. Kalau bisa dikredit ya kenapa tidak gitu ya. Tanpa sadar ini sudah 3 tahun hampir selesai ya. Terus yang itu sudah selesai bayar. Nah jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak berasa. Jadi tiap bulan tuh cuma ya 20 euro. 20 euro itu 300 ribuan lah gitu ya. 300 ribu buat bayar kacamata. Dan garansi. Seharusnya dipakai ini nih juga siapa? Asuransi. Tapi aku nggak juga. Karena aku pikir aduh tambah ini tambah itu semua diasuransikan gitu ya. Enggak lah, ya udah. Jadi tiap bulan tuh nggak apa-apa gitu guys. Apa semua bisa dikredit gitu ya. Cuma jangan karena semua bisa dikredit semua kredit itu jangan. Waktu aku baru pindah sini guys ya. Jadi sofa aku ngredit, tempat tidur aku ngredit, pokoknya yang aku bisa kredit gitu nggak apa-apa karena harganya ribuan gitu ya. Jadi ribuan euro itu kira-kira ya antara itu tadi 20 juta, 25 juta ya. Dan kalau bisa dikredit ya kenapa tidak gitu loh ya, karena uangnya lebih penting untuk beli hal-hal yang penting-penting gitu kan, yang nggak bisa dikredit gitu. Itu kalau aku ya guys ya. Jadi jangan mentang-mentang bisa dikredit semua dikredit. Ada orang guys apapun sekecil apapun dikredit gitu ya bisa. Aku nggak mau guys. Karena kalau kita nggak bisa bayar kreditannya tadi, itu juga rumah kita didatengin guys, datengin petugas. Nanti barangnya bisa diambilin gitu loh. Ada seperti itu ya. Jadi salah tingkah gitu ya. Jadi kebanyakan bayar kredit akhirnya itu jadi tiap bulan berat gitu guys. Kalau aku ya itu tadi kreditnya tuh ya salah satu karena kacamata mahal, ini contoh aja guys ya, atau mobil gitu ya, itu semua bisa dikredit. Tapi harus pakai uang muka guys kalau mobil ya. Tanpa uang muka itu berat karena cicilannya banyak sekali gitu ya. Kalau kita pakai uang muka itu ringan ya. Jadi bayarnya nggak terlalu banyak. Ya ringan lah gitu. Seperti itu guys ceritanya Mbak Ode kemarin. Dapat rezeki yang ya tidak berbentuk apa ya, tapi buat aku berbentuk keuangan itu. Makanya aku tetap bersyukur ya. Aduh, syukurin apa yang selalu kita dapat ya guys ya. Apapun sekecil apapun kita harus bersyukur ya. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua yang mengalami seperti hidupku ya. Dan bermanfaat bagi semua yang menonton video ini ya. Ambil positif thinking ya guys ya. Ambil yang positif saja. Jangan negatifnya. Ini cerita kehidupanku di Jerman ya. Jadi menyukuri hal-hal yang sekecil apapun. Itu rezeki hidup ini gitu ya. Jangan cuma melihat yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu perlu kita lihat ya guys. Karena kecil-kecil itu kalau kita tumpuk-tumpuk jadinya banyak ya. Kalau kita sudah sudah seringkali menyukuri, itu akan menumpuk jadi banyak. Itu ya, ingat ya. Yes guys, matur suwun, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat-sehat. Semangat ya guys ya. I love you full. Bye bye.